Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balik lagi di Bloko Soto Channel dalam obrolan berita-berita populer. Sahabat-sahabat Bloko Soto Channel, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Tidak henti-hentinya terus kita bersyukur karena sampai hari ini terus diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk paling tidak terus saling menyambung tali silaturahmi ya. Dirty Job of the Year, di mana judul ini akan merangkum orang-orang sekaligus lembaga-lembaga yang punya track record yang baik dalam proses perjalanan lembaga-lembaga negara tersebut. Hal ini kemudian berangkat dari setelah viral dan seluruh masyarakat telah mengetahui apa yang menjadi kasus dari ketua KPU itu sendiri, muncullah berbagai macam spekulasi untuk kemudian agar kasus-kasus semacam ini tidak dengan mudah dilupakan, agar terus menjadi pengingat perjalanan bangsa Indonesia ke depannya. Orang-orang pada akhirnya mencatatkan, bagus nih kalau dibuatkan sebuah catatan buruk tentang orang-orang yang menjalankan jabatan publik, orang-orang yang memutuskan kepentingan umum itu dengan proses-proses yang problematik dan luar biasa di luar ekspektasi kita ya. Yang pertama kalau menurut kami ada KPK, yaitu Firly Bahuri atau ketua KPK itu sendiri. Dimana tentu saja kita ketahui bersama bahwa Firly Bahuri ini kalau tracking apa yang menjadi track record beliau, memang tidak sedikit apa yang menjadi kerja-kerja beliau ini begitu problematik dan kontroversial. Dan memang sosok Firly Bahuri adalah sosok yang dikenal sebagai pimpinan KPK yang minim akan prestasi namun surplus akan kontroversi. Dimulai saja dari ketika sebelum ia menjabat sebagai ketua KPK, namun kala itu merupakan anggota KPK, di mana ada petisi di internal KPK yang menyinggung kerja-kerja kedeputian, yang ketika itu Firly Bahuri menjadi orang bagian dari kedeputian KPK yang melakukan kerja-kerja yang kemudian disinggung oleh internal KPK itu sendiri dengan melakukan petisi. Kemudian pada akhirnya Firly Bahuri diangkat menjadi ketua KPK dan mendapat kritik serta berbagai macam narasi-narasi terhadap KPK itu sendiri, bahwa diangkatnya Firly Bahuri adalah bentuk dari akan melemahkan ketua KPK itu sendiri melihat sosok Firly Bahuri yang ketika masih menjabat sebagai anggota kedeputian di KPK. Dan betul saja, ketika ia menjadi ketua KPK, kembali lagi kami mengatakan sosok ini adalah sosok yang minim prestasi dan surplus akan kontroversi. Beberapa di antaranya, data OTT KPK bocor, memberhentikan berbagai macam kasus korupsi, memberhentikan beberapa pegawai KPK yang terlihat berintegritas dalam penegakan kasus korupsi di Indonesia. Namun ya mungkin karena berbeda kubu ataupun berbeda frekuensi dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya dibuatlah sebuah proses yang seakan-akan proses tersebut diwajari untuk memberhentikan berbagai macam orang-orang di KPK yang cukup berintegritas tadi. Diberlakukanlah tes wawasan kebangsaan dan proses-proses seleksi lainnya, sehingga seakan-akan tes ini kemudian ya mewajari hal yang demikian tadi. Pada akhirnya kan masyarakat hari ini sadar, oh seperti inilah orang-orang yang ternyata lolos akan seleksi tes wawasan kebangsaan oleh KPK itu sendiri. Contoh misalnya sosok Firly Bahuri dan orang-orang yang tersandung banyak kasus suap yang viral beberapa minggu yang lalu di internal KPK itu sendiri. Bukan hanya itu, ia juga kemudian mengembalikan 2 jenderal kepolisian kepada Polri yang dianggap ini masih dengan alasan yang sama adalah karena berbeda pandangan, berbeda frekuensi dengan Firly Bahuri itu sendiri. Ya. Sehingga terjadilah sebuah perang dingin paling tidak di internal mereka sendiri. Dan betul saja kritik-kritik dan narasi-narasi pedas yang terus teralamatkan kepada KPK akhirnya meledak setelah akhirnya Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka
atas kasus pemerasan kepada mentan SYL. Jadi bayangkan rusaknya lembaga KPK kita, lembaga yang menjadi amanat reformasi untuk kemudian menegakkan hukum dan memberantas kasus korupsi di Indonesia. Ternyata orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang dalam hal ini diduga adalah tersangka dalam kasus korupsi itu sendiri. Jadi bagaimana kasus korupsi kita diharapkan agar paling tidak terminimalisir. Sementara ternyata proses internalnya saja belum diselesaikan. Belum lagi kalau mau keluar ke eksternal. Padahal dulu-dulu kalau kita melihat kinerja KPK sebelum Firly Bahuri ini menjadi ketua KPK periode sampai dengan 2023. Luar biasa manuver KPK itu sendiri untuk memberantas kasus korupsi. Sampai dengan kita kenal dahulu ada kasus dari bendahara Partai Demokrat yang ia melarikan diri ke Kolombia. Kemudian setelah beberapa hari berhasil ditangkap oleh KPK itu sendiri. Hari ini apa? Kasus Harun Masiku. Luar biasa. Dari periode kepemimpinan Firly Bahuri sampai dengan akhirnya digantikan oleh ketua KPK yang baru, kita tidak sama sekali kemudian untuk mendapatkan kejelasan dari kasus Harun Masiku ini. Terakhir malah kita mendengar sama halnya dengan para politisi yang memberikan janji-janji kampanye kepada rakyat ketika masa pemilihan. KPK begitu juga. Mereka mengatakan dalam waktu 1 minggu akan memberikan kejelasan dari kasus Harun Masiku itu sendiri karena mengklaim telah mendapatkan akses sekaligus informasi keberadaan dari Harun Masiku. Entah seperti apa definisi 1 minggu dari KPK, yang jelas hari ini adalah sudah lewat dari jangka waktu 1 minggu pasca dari KPK memberikan statement kepada rakyat Indonesia akan memberikan kejelasan kasus Harun Masiku. Yang kedua, Syahrul Yassin Limpo atau ex-Menteri Pertanian. Kasus korupsi, yang mana dana korupsinya ini dilihat dari berbagai macam sumber media berita. Mengalir ke berbagai banyak kelompok. Partai politik, ada biduan dangdut, ada keluarga, ada untuk menyelenggarakan acara keluarganya, dan lain sebagainya. Jual beli jabatan di Kementan untuk mau mendapatkan jabatan tertentu harus membayar upah terlebih dahulu. Nepotisme bukan hanya 1 atau 2 orang, keluarga dari SYL ataupun bukan keluarga, tetapi kemudian dekat dengan beliau, ini dengan mudah untuk mendapatkan posisi jabatan atau tempat tertentu di Kementerian Pertanian. Ada biduan dangdut yang menjadi honorer di Kementan, digaji dengan besaran gaji selama 1 tahun, tetapi kemudian ia bersaksi hanya bekerja beberapa hari saja. Sampai dengan apa sahabat-sahabat semua? Beberapa hari yang lalu SYL berstatement untuk kemudian minta dibebaskan karena ia merasa ia bukan penjahat dan ingin kembali bersama keluarga. Asik sekali. Maka jangan salahkan kalau kemudian generasi kita bermimpi ke depannya untuk menjadi seorang koruptor. Karena enak banget. Korupsi bermiliar-miliaran. Jumlahnya ratusan juta, bisa mengalir sana kemari, kaya, nyaman, bisa mempekerjakan banyak orang terserah. Dan ketika proses hukum berlangsung kepada dia, dengan senang hati, dengan seenaknya, ia mengatakan untuk minta dibebaskan. Alih-alih kita mendapatkan sebuah statement permintaan maaf yang intens dari mereka-mereka ini, alih-alih kita mendapatkan sebuah narasi untuk bilang kepada masyarakat Indonesia yang saya lakukan jangan dicontohi karena sangat menjijikkan, mengakui kesalahan mereka dan lain sebagainya. Enak banget ya. Kembali lagi apa yang kita harapkan dengan Indonesia Emas tahun 2045. Kalau ternyata para petinggi, pejabat negara kita ya suka-suka mereka saja untuk kemudian melakukan sesuatu dan memberikan statement. Dan yang ketiga, yang baru-baru viral hari ini adalah Komisi Pemilihan Umum, yaitu Ketua KPU Pak Hasyim Asy'ari. Asik sekali ya. Sudah berbagai macam kritik, masukan-masukan pedas kepada KPU, terus kepada Ketua KPU untuk dilakukan pemecatan setelah berbagai macam pelanggaran etik
serta sanksi-sanksi yang diberikan kepada dia, tetapi kemudian dibiarkan seakan-akan diwajari dan lain sebagainya. Pada akhirnya meledak juga. Ia dipecat dari jabatan ketua KPU hanya karena kasus urusan perselangkangan dan nafsu birahi. Luar biasa, sahabat-sahabat semua. Ya, maka tidak salah kalau baru-baru saja Pak Mahfud MD ini kemudian mengatakan bahwa KPU hari ini sangat tidak layak untuk kemudian menjalankan program pilkada yang akan datang. Karena tidak hanya ketua KPU saja, tidak sedikit di antara anggota-anggota KPU ini kemudian diberikan banyak sanksi oleh DKPP itu sendiri. Sehingga memang perlu ada reformasi di KPU itu sendiri berkaitan dengan keanggotaan KPU. Namun tidak kemudian untuk memundurkan program pilkada. Sehingga disinilah kita lihat apakah dengan paling tidak ketiga nama tadi ini membuat sosok Joko Widodo adalah sosok pemimpin yang kemudian bijaksana, yang kemudian merasa bahwa sebetulnya pucuk tertinggi dari kesalahan orang-orang yang tadi ini adalah ia sendiri, karena ia tidak mampu memilih, menempatkan, mempercayakan orang-orang yang mendapatkan jabatan-jabatan penting. Kalau kalian nih sahabat-sahabat semua, sekiranya ada nama-nama yang patut masuk dalam kategori atau nominasi Dirty Job of the Year, silakan berikan komentar kalian pada kolom komentar channel ini. Demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.